warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Nur Sapitri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku abnormalitas di tengah wabah virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di berbagai belahan dunia tengah dikhawatirkan dengan mewabahnya virus corona. Nah, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang perilaku abnormalitas di tengah wabah virus corona, mari kita simak penjelasannya mengenai virus corona berikut ini. Virus corona merupakan virus yang menginfeksi pernafasan manusia. Virus ini menular pada manusia melalui hewan. Virus corona berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus corona menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Penyebaran yang sangat masif dan cepat mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona. Derasnya arus informasi mengenai penyebaran virus corona dapat membuat masyarakat semakin waspada. Namun, di sisi lain, berita-berita yang beredar, terutama berita negatif dan hoax, bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Kecemasan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap kondisi mental masyarakat, serta menimbulkan gejala abnormalitas yang disebut dengan gangguan psikosomatik. Berikut penjelasannya. Gangguan psikosomatik adalah gangguan atau penyakit fisik di mana proses psikologis memainkan peranan penting, setidaknya pada beberapa pasien dengan sindroma ini. Istilah psikosomatis berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan soma atau badan. Biasanya, kondisi ini berawal dari stres, cemas, takut, atau depresi. Ciri-ciri psikosomatis ditandai dengan adanya keluhan fisik yang beragam antara lain pegal-pegal, nyeri di bagian tubuh tertentu, mual, muntah, kembung, dan perut tidak enak, sendawa, kulit gatal, mati rasa, sakit kepala, dan lain sebagainya. Di tengah wabah virus corona ini, gejala psikosomatik yang mungkin muncul dari masyarakat Indonesia berupa sesak nafas, batuk-batuk, atau meriang. Padahal, sebenarnya kondisi mereka baik-baik saja. Teori psikosomatik awalnya dipengaruhi oleh gagasan Freud yang menyatakan bahwa simptom-simptom bisa merupakan ekspresi simbolik dari konflik-konflik yang tidak disadari, dorongan-dorongan dan harapan-harapan yang direpres. Psikosomatik yang terjadi di tengah wabah pandemi COVID-19 timbul akibat adanya kecemasan. Kecemasan tersebut dipicu oleh berita-berita yang terus beredar terkait COVID-19. Amigdala atau pusat rasa cemas di otak dipaksa bekerja terus-menerus. Hal ini membuat tubuh untuk selalu siap siaga menghadapi ancaman, sehingga menyebabkan seseorang selalu berada dalam kondisi fight or flight atau siaga terus-menerus. Dalam kondisi kasus virus corona, seseorang dapat merasa sesak nafas, batuk-batuk, atau meriang, padahal sebenarnya kondisinya baik-baik saja. Jika seseorang merasakan gejala tersebut setiap membaca berita mengenai COVID-19, artinya keadaan yang terjadi telah memengaruhi kesehatan mental orang tersebut. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menangani hal tersebut? Dalam situasi saat ini, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah psikosomatik adalah tetap tenang dan menggunakan kepala dingin saat memikirkan sesuatu. Dr. Andri, seorang psikiater dengan kekhususan di bidang psikosomatik, menyarankan agar masyarakat tidak terlalu sering membaca berita-berita negatif
yang secara tidak sadar dapat memupus optimisme diri sendiri, dan lakukan hobi yang menyenangkan, serta melakukan kegiatan positif seperti berjemur, makan makanan bergizi, olahraga, tidur yang cukup, dan berkumpul bersama keluarga. Gejala psikosomatik dapat ditangani dalam waktu yang singkat hingga yang bertahun-tahun. Ketika kondisinya sudah parah, pasien hanya dapat disembuhkan dengan terapi obat, psikoanalisis, dan behavioral terapi. Jika kondisinya masih ringan, pasien dapat menjalani terapi tanpa obat-obatan dengan cara mengatur level stres sehari-hari. Sekian penjelasan mengenai perilaku abnormalitas di tengah wabah virus corona. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengikuti anjuran pemerintah dengan stay at home dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Semoga virus corona dapat berakhir secepatnya. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.